Sebuah brand yang dalam sekejap mata dari yang awalnya mungkin cuma warung mie biasa di Malang tahun 2016. Bray, kalian pasti pernah lihat kan antrian yang panjangnya kayak ular naga ngelilit di kota-kota seluruh Indonesia, mulai dari tua, muda, anak sekolah, kantoran, sampai abang ojol yang barisnya rapi banget. Semua rela nunggu berjam-jam. Dan ini bukan antri konser K-pop atau rilis iPhone terbaru, Bray. Ini semuanya cuma buat semangkuk mie. Anehnya lagi, harga mie ini seringkali lebih murah dari segelas kopi susu di kafe sebelah. Kadang nggak sampai 10.000 perak. Gokil kan? Fenomena ini punya satu nama, yaitu mie gacoan. Sebuah brand yang dalam sekejap mata dari yang awalnya mungkin cuma warung mie biasa di Malang tahun 2016, sekarang jadi raksasa kuliner yang cabangnya ada di mana-mana. Dari antrian yang kadang bikin geleng-geleng kepala, muncul nih satu pertanyaan besar banget di otak kita semua. Dan kalian tahu, pertanyaan ini yang bakal kita kulik habis-habisan, Bray. Pertanyaannya itu sebenarnya simple banget. Gimana ceritanya sebuah bisnis yang jual produk super murah yang logikanya margin untungnya itu setipis tipsu dibagi dua, justru kabarnya bisa ngeraup omset sampai triliunan rupiah? Apa ini cuma strategi bakar uang yang tinggal nunggu tanggal mainnya buat bangkrut? Atau jangan-jangan ada sebuah kejeniusan bisnis tingkat dewa yang gak kelihatan sama mata telanjang kita? Inilah paradoks mie gacoan, Bray. Murah di depan, triliunan di belakang. Hari ini kita nggak akan cuma ngomongin antriannya doang. Kita bakal bongkar mesin bisnisnya sampai ke detail-detailnya. Kita akan bedah satu persatu pilar strategi yang bikin mereka bisa jual mie seharga di bawah 10.000 sambil bangun kerajaan kuliner raksasa. Percaya deh, jawaban dari teka-teki ini jauh lebih gila dan menarik dari sekedar semangkuk mie panas yang bikin kalian kepedesan. Oke, Bray, kita mulai dari fondasi yang paling dasar. Buat ngerti gimana kerajaan ini dibangun di atas fondasi harga murah, kita harus lihat pilar pertamanya. Efisiensi yang brutal dan sebuah keputusan super radikal buat bilang tidak pada sistem franchise atau waralaba. Kalian bisa pikirin, di saat semua merek kuliner berlomba-lomba nawarin kemitraan buat ekspansi cepat, gacoan malah milih jalan yang sepi. Jalan ninja mereka, manajemen PT Pestapora Abadi, perusahaan induknya secara konsisten bilang, kami tidak buka peluang waralaba. Semua ratusan gerai yang kalian lihat itu, mulai dari Sabang sampai Merauke, dimiliki dan dioperasikan langsung dari pusat. Sekilas, ini kedengarannya aneh dan lambat banget. Bukannya lebih cepat gede kalau pakai modal dari mitra. Nah, disinilah letak kejeniusan pertama dari sang pendiri, yaitu Anton Kurniawan. Dengan menolak waralaba, gacoan sebenarnya lagi beli sesuatu yang jauh lebih mahal dari kecepatan ekspansi. Apa itu? Kontrol penuh. Mereka mengorbankan kecepatan sesaat demi konsistensi dan kendali mutlak atas setiap detail bisnisnya. Pertanyaannya, kontrol atas apa aja emangnya? Nah, di sini teman-teman. Pertama, dan ini yang paling krusial, kontrol kualitas produk. Kalian pernah kan makan di restoran waralaba A di kota kalian rasanya enak, terus pas coba di kota lain rasanya malah aneh. Gacoan meminimalkan resiko rasa lotre ini dengan semua gerai milik sendiri. Mereka bisa bangun central kitchen atau dapur pusat di setiap wilayah. Dapur pusat inilah jantung pusat operasinya, Bray. Tempat semua bumbu inti, minyak bawang sampai topping ayamnya diproduksi secara massal dengan resep dan standar yang sama persis. Bumbu yang udah jadi ini lalu dikirim ke setiap gerai dalam bentuk jadi. Koki di gerai tugasnya cuma tinggal masak mie dan meracik akhir aja. Hasilnya, rasa mie gacoan di Surabaya bakal 99,9% sama persis dengan yang ada di Jakarta ataupun di Medan. Gak ada drama beda tangan beda rasa. Kedua, kontrol efisiensi. Karena semua karyawan adalah pegawai pusat, mereka bikin nerapin SOP yang seragam dan super ketat. Mereka menyebutnya standar satset. Semuanya diatur buat kecepatan maksimal. Dari cara kasir ngambil pesanan, koki yang plating, sampai petugas kebersihan yang geraknya juga cepat. Tujuannya apa? Memangkas waktu tunggu, memperbanyak putaran pelanggan dalam sehari, dan ujung-ujungnya menjual lebih banyak porsi.
Jadi, dalam bisnis volume tinggi dengan margin tipis, setiap detik itu benar-benar berarti uang, bray. Ketiga, kontrol rantai pasok atau supply chain. Kalian bayangin, dengan ratusan gerai milik sendiri, volume pembelian bahan baku mereka itu levelnya udah bukan kilogram lagi. Tapi tontonan, saat kalian beli cabai, tepung, atau ayam dalam jumlah segede itu, kalian punya bargaining power alias kekuatan tawar yang luar biasa ke supplier. Gacuan bisa menekan harga beli bahan baku ke level paling rendah. Nah, keuntungan dari harga beli super murah inilah yang kemudian mereka kembalikan lagi ke kita, para pelanggan, dalam bentuk harga jual mie yang murahnya ini benar-benar kebangetan. Inilah prinsip skala ekonomi yang mereka jalankan dengan sempurna. Tapi disinilah muncul kebingungan. Beberapa sumber termasuk dari Wikipedia kadang masih menyebut mie gacoan sebagai waralaba restoran. Bahkan sempat ada pemberitaan pembahas direktur dari perusahaan waralaba mie gacoan di Bali yang tersandung kasus hukum. Nah, ini jelas bertentangan nih sama pernyataan resmi perusahaan. Sampai detik ini sikap resmi perusahaan yang dipimpin oleh Anton Kurniawan tetap jelas, 100% gerai dikelola internal. Mereka lebih milih ekspansi yang rapi, terkontrol, dan mungkin lebih lambat daripada pertumbuhan cepat tapi liar dan susah diatur. Jadi, pilar pertama gacoan adalah mesin raksasa yang mereka bangun dan kendalikan sendiri. Mereka menolak godaan uang cepat dari sistem waralaba demi membangun fondasi yang kokoh. Tapi punya mesin efisien aja nggak cukup, bray. Kalian harus tahu cara mainin harga, dan disitulah pilar kedua mereka bakal bikin kalian lebih penasaran. Kalau pilar pertama tadi soal gimana mereka bangun mesinnya, pilar kedua ini adalah soal gimana mesinnya itu nyetak duit. Rahasianya, bray, ada pada sebuah strategi elegan yang ada di dunia bisnis dikenal sebagai loss leader dan subsidi silang. Oke, kita bedah pelan-pelan. Loss leader itu gampangnya adalah produk yang sengaja dijual super murah, bahkan kadang rugi, cuma buat satu tujuan, narik orang sebanyak-banyaknya, buat datang. Buat gacoan, produk ini jelas adalah trio maut andalan mereka. Di dalam menunya ada mie sweet atau mie home pimpa dan mie gacoan. Sedangkan harganya itu bener-bener gila, seringkali di kisaran 9.500 sampai 10.500-an. Harga di bawah 10.000 itu bukan angka sembarangan, bray. Itu adalah batas psikologis yang sangat kuat, terutama buat target pasar utama mereka, pelajar, mahasiswa, dan keluarga muda. Di kepala kita sebagai konsumen, harga segitu untuk semangkuk mie yang porsinya lumayan itu adalah deal yang nggak bisa ditolak. Ini adalah magnet utamanya. Harga murah mie mereka adalah iklan terbaik dan paling efektif yang pernah ada. Tapi kalau mie-nya murah banget, gimana ceritanya mereka bisa untung triliunan? Nah, disinilah kejeniusan subsidi silang mulai bermain. Margin keuntungan yang tipis banget dari mie itu disubsidi oleh keuntungan yang super tebal dari produk-produk lainnya, yaitu minuman dan dimsum. Coba kalian perhatikan menu mereka lagi lain kali. Harga segelas es teh jumbo atau aneka dimsumnya itu hampir setara, bahkan kadang lebih mahal dari harga mie-nya. Padahal kalau kita ngomongin HPP alias harga pokok industri, biaya buat bikin segelas es gobak sodor ataupun seporsi udang keju yang isinya beberapa potong itu jauh lebih murah daripada biaya bikin semangkuk mie lengkap dengan ayam cincang, pangsit, dan bumbu kompleksnya. Ngerti kan permainannya? Artinya, margin keuntungan alias cuan dari minuman dan camilan ini jauh lebih tebal, bray. Dan coba jujur, jarang banget kan ada orang kegacoan cuma pesen mie-nya aja tanpa minum. Hampir mustahil. Apalagi setelah makan mie pedesnya yang nampol, pesen minuman dingin itu udah jadi refleks alami. Sambil nunggu antrean pesanan atau sambil ngobrol sama temen, pesan seporsi siomay ataupun udang rambutan itu juga jadi hal yang biasa banget. Inilah kejadian
kejeniusan model bisnisnya, Bray. Mie murah itu cuma alat buat membeli kedatangan pelanggan. Begitu pelanggan udah masuk dan duduk di dalam gerai, ekosistem gacoan mulai bekerja. Mereka secara halus dan natural mendorong kita buat beli produk-produk lain yang margin keuntungannya lebih tinggi. Kita bikin simulasi kasar aja ya. Misal kalian beli gacoan seharga 10.000. Mungkin untung bersih dari gacoan mie itu cuma Rp1.000 atau bahkan kurang. Tapi karena pedas kalian pesen es gobak sodor seharga 9.000 yang mungkin modalnya cuma 2.000. Untungnya Rp7.000. Terus kalian tambah seporsi udang keju seharga 9.500 yang mungkin modalnya cuma 3.500. Untungnya 6.000. Total keuntungan dari satu orang kayak kalian bukan lagi 1.000, tapi udah jadi 14.000 sekarang. Coba kalikan angka itu dengan ribuan pelanggan per hari di ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Angkanya jadi astronomis, Bray. Jadi jelas banget, mereka itu nggak jualan semangkuk mie. Mereka jualan sebuah paket pengalaman makan lengkap yang secara total harganya terasa tetap murah. Padahal pundi-pundi keuntungan terbesar mereka datang dari menu pendamping. Ini adalah permainan persepsi yang dimainkan dengan sangat-sangat brilian. Udah punya mesinnya efisien, udah punya strategi harga yang jenius, tapi kalau nggak ada yang datang ya sama aja bohong. Disinilah pilar ketiga yang menopang kerajaan gacoan berperan. Pemilihan lokasi. Ada mantra kuno dalam bisnis retail, lokasi, lokasi, lokasi. Gacoan nggak cuma ngikutin mantra ini, Bray. Mereka mengubahnya menjadi sains. Coba kalian perhatikan pola gerak-gerai gacoan di kota kalian. Pasti ada semacam DNA atau ciri khas yang konsisten dan gampang banget dikenali. Pertama, lokasinya hampir selalu di jalan besar atau jalan raya utama dengan lalu lintas yang super padat. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi buat memastikan visibilitas maksimal. Gerai mereka yang terang benderang itu berfungsi sebagai papan iklan gratis 24 jam yang dilihat ribuan pasang mata setiap hari. Kedua, dan ini yang paling penting, lokasi gacoan harus deket banget sama kolam ikan mereka. Apa itu kolam ikan? Ya area kampus, sekolah, perkantoran, dan pemukiman padat. Terutama kos-kosan. Ini memastikan aliran pelanggan muda yang haus akan makanan enak, murah, dan tempat nongkrong yang asik itu nggak pernah putus. Gacoan memposisikan diri jadi pilihan paling gampang dan paling terjangkau buat makan siang, makan malam, atau sekedar kumpul-kumpul biasa. Ketiga, gacoan punya syarat fisik bangunan yang spesifik banget. Mereka nggak nyari ruko kecil 3x4 meter, Bray. Mereka selalu mencari lahan yang luas untuk membangun gerai yang besar, mencolok, dan yang paling krusial punya area parkir yang memadai. Investasi awal buat lahan dan bangunan ini pasti gede banget, tapi ini vital. Parkir yang luas itu menghilangkan salah satu hambatan terbesar bagi pelanggan buat mampir. Terutama di kota-kota padat yang cari parkir motor aja susahnya setengah mati. Desain ruangannya juga nggak kalah cerdas. Gerai gacoan itu bukan sekedar tempat makan yang dirancang sebagai tempat destinasi, Bray. Tapi tempat yang benar-benar dirancang secara khusus. Ruangannya sengaja dibuat luas, interior modern, dan yang paling penting dilengkapi fasilitas wajib anak muda zaman sekarang. Seperti wifi, colokan listrik di setiap sudut, dan juga playlist musik yang juga mengikuti tren sekarang. Ini strategi jitu buat bikin pelanggan betah berlama-lama. Dan apa yang terjadi kalau pelanggan betah? Betul, mereka cenderung akan memesan lebih banyak minuman dan camilan sambil ngobrol. Desain gerai yang luas dan selalu kelihatan ramai ini juga nyambung lagi ke strategi marketing mereka, Bray. Antrian yang kelihatan dari jalan dan parkiran yang selalu penuh itu menciptakan social proof atau bukti sosial yang sangat kuat. Orang yang lewat dan lihat keramaian itu di otaknya akan langsung terlintas. Wah, gila ramainya ya, pasti enak. Nah, keramaian itu sendiri adalah iklan terbaiknya. Ekspansi mereka pun sangat terukur. Mereka nggak asal buka, mereka mendominasi pasar Jawa Timur dan Jawa Tengah dulu. Memastikan sistemnya solid, baru kemudian merangkak ke wilayah lain seperti Jawa Barat, Jabodetabek, Bali, hingga menyeberang ke pulau-pulau besar lain seperti Sumatera,
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mereka pastikan infrastruktur supply chain dan central kitchen di satu area sudah siap. Baru mereka boom area itu dengan pembukaan banyak gerai sekaligus. Jadi bangunan besar gacoan yang sering kalian lihat itu bukan sekedar restoran, bray. Itu adalah mesin akuisisi pelanggan, papan iklan raksasa, sekaligus ruang komunal yang nyaman dan bikin betah. Semua investasi properti yang dipikirkan matang-matang. Membiarkan antrean dan kontroversi berbicara di zaman di mana banyak brand jor-joran bakar duit miliaran rupiah buat bayar influencer dan pasang iklan di mana-mana, gacoan justru memakai strategi marketing yang nyaris 0 rupiah. Mereka lebih organik, lebih cerdas, dan memanfaatkan fenomena psikologis manusia. Mesin marketing mereka berjalan sendiri, didorong oleh dua hal utama. Yang pertama yaitu FOMO, Fear of Missing Out, dan kontroversi yang terkelola. Aset marketing terbesar dan paling kelihatan mata dari gacoan adalah antrian panjang di depan setiap gerainya. Antrean ini alih-alih disembunyikan justru seolah dipamerkan dengan bangga. Bagi kita calon pelanggan, antrean panjang itu adalah sinyal kualitas. Psikologi manusia itu simple, bray. Kalau banyak orang yang rela antri, berarti tempat itu pasti istimewa, makanannya pasti enak, dan ini secara otomatis memicu rasa penasaran yang luar biasa. Seenak apa sih sampai segitunya? Rasa penasaran itu kemudian diperkuat lagi oleh postingan teman-teman kita di Instagram Story, TikTok, ataupun Twitter yang pamer lagi makan gacoan. Lingkaran setan FOMO pun tercipta, dan kalian jadi merasa ketinggalan zaman kalau nggak pernah nyobain mie-nya. Bahan bakar kedua dari mesin marketing gratisan ini adalah kontroversi yang terkelola dengan cerdas. Jauh sebelum mereka mendapatkan sertifikasi halal pada Juni 2023, gacoan sangat dikenal dengan nama-nama menu-menu yang provokatif dan berbau mistis. Siapa yang nggak kenal dengan mie setan dan mie iblis? Minumannya pun nggak kalah nyeleneh. Ada es genderuwo, es pocong, es tuyul, dan es teklek. Nama-nama ini meskipun super kontroversial pada masanya adalah sebuah kejeniusan marketing yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sangat mudah diingat, unik, dan yang paling penting memancing perdebatan dan omongan. Orang jadi membicarakan, baik yang pro maupun yang kontra, dan semua itu adalah publisitas gratis. Strategi ini ada resikonya. Nama-nama berbau mistis itu jadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sesuatu yang sangat krusial di pasar Indonesia. Dan disinilah gacoan menunjukkan kemampuan adaptasi mereka yang brilian. Menjelang proses sertifikasi, mereka dengan legowo mengubah semua nama kontroversial itu dengan mie setan jadi mie hombimpa, mie iblis jadi mie gacoan, dan minuman-minuman mistis diubah menjadi nama-nama permainan tradisional seperti es gobak sodor dan es petak umpet. Ini adalah sebuah manuver yang sangat cerdas. Mereka memanfaatkan kegaduhan dari nama-nama lama untuk meraih popularitas di awal, lalu dengan mulus beralih ke nama yang lebih ramah regulasinya dan diterima semua kalangan untuk fase pertumbuhan selanjutnya. Hebatnya lagi, proses perubahan nama ini pun jadi berita besar di mana-mana, yang lagi-lagi adalah publisitas gratis untuk mereka. Kombinasi maut dari antrean panjang, FOMO, nama menu yang provokatif pada masanya, dan harga yang viral di media sosial menciptakan sebuah badai marketing yang sempurna. Gacoan hampir tidak perlu membayar influencer besar-besaran karena para konten kreator itu datang sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa konten tentang mie gacoan itu jaminannya FYP. Dengan 4 pilar fondasi yang udah kokoh banget, gacoan sekarang bisa menginjak pedal gas ekspansi dengan kecepatan yang jujur. Bikin ngeri, bray. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa, bray. Ini adalah sebuah serangan kilat untuk mendominasi peta kuliner di Indonesia. Coba kalian lihat angkanya. Pada tahun 2022, gacoan sudah punya lebih dari 100 gerai. Angka ini meroket gila-gilaan per tahun 2025. Beberapa sumber menyebut jumlahnya sudah menembus lebih dari 400 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.
pertumbuhan secepat ini benar-benar luar biasa. Apalagi kalau kita ingat lagi pilar pertama, semua gerai mereka bangun dan kelola sendiri tanpa sistem waralaba. Ekspansi yang super agresif ini jelas disengaja. Ini adalah strategi buat membangun benteng pertahanan yang sangat sulit ditembus oleh pesaing baru. Dengan hadir di begitu banyak kota dalam waktu singkat, Gacuan menciptakan apa yang disebut dengan omnipresence atau ada di mana-mana. Mereka ingin menanamkan persepsi di benak kita, di mana ada keramaian anak muda, di situ pasti ada Gacuan. Mereka mengunci pasar sebelum pesaing sempat bernafas. Namun, membuka ratusan gerai itu satu hal. Mengoperasikannya dengan standar dan kualitas kecepatan yang sama persis, itu adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Disinilah ekosistem manusia yang mereka bangun menjadi sangat vital. PT Pestapura Abadi kini tercatat mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan di seluruh Indonesia. Bayangin Bray, 10.000 orang mengelola pasukan sebesar ini butuh sistem rekrutmen, pelatihan, dan manajemen SDM yang super solid. Pelatihan yang terstandarisasi memastikan setiap karyawan, mau itu di gerai Medan ataupun di gerai Jember, menjalankan SOP Satset dengan cara yang persis sama. Dari cara mereka menyapa pelanggan sampai cara mereka membersihkan meja. Kehadiran 10.000 lebih karyawan ini juga punya dampak sosial yang positif, yaitu penciptaan lapangan kerja yang secara masif di berbagai daerah. Tapi dari sisi bisnis, ini adalah investasi krusial untuk menjaga kualitas, Bray. Mereka sadar betul kalau satu saja pengalaman pelanggan yang buruk akibat pelayanan yang lambat atau staf yang gak ramah, itu bisa merusak reputasi yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Dan visi mereka nggak berhenti di level nasional, Bray. Perusahaan sudah beberapa kali menyatakan niat mereka untuk mulai menjajaki ekspansi ke pasar internasional. Ini menunjukkan ambisi yang skalanya sudah bukan lagi main-main. Pilar kelima ini menunjukkan bahwa Gacuan udah nggak berpikir seperti pengusaha restoran biasa. Mereka berpikir seperti raksasa teknologi. Mereka tidak hanya membangun restoran, mereka membangun jaringan infrastruktur dan pasukan manusia untuk memastikan momentum pertumbuhan mereka tidak pernah pudar dan dominasi mereka di pasar semakin tak tergoyahkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Rumor yang beredar di mana-mana menyebut bahwa angka fantastis triliunan rupiah. Apakah ini cuma bualan marketing atau memang nyata? Mari kita coba lakukan perhitungan kasar. Nah, sekedar back of the napkin math ya, untuk melihat apakah klaim ini masuk akal. Pertama, penting banget buat kita bedain antara omset dan laba. Omset adalah total pendapatan kotor, sedangkan laba keuntungan bersih. Angka triliunan yang sering disebut-sebut itu hampir pasti merujuk pada omset tahunan. Mari kita berhitung, tapi pakai asumsi yang konservatif alias merendah. Sebuah gerai Gacuan yang ramai, apalagi di akhir pekan, bisa melayani ribuan transaksi per hari. Termasuk pesanan dari ojek online ataupun antrinya aja udah kayak konser. Misalkan kita ambil angka rata-rata transaksi per hari di satu gerai adalah 4.000 transaksi. Dan yang kita ambil angka rata-rata pengeluaran per orang juga konservatif, misalnya 25.000. Maka hitungannya adalah transaksi per hari dikalikan 25.000. Hasilnya 100 juta rupiah. Ini adalah estimasi omset kotor, Bray, untuk satu gerai dalam satu hari. Gila kan? Sekarang kita kalikan sebulan. 100 juta kali 30 hari yaitu 3M per bulan per gerai. Dan dalam setahun satu gerai bisa menghasilkan 3M kali 12 bulan yaitu 36M per tahunnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin melongo, Bray. Kalikan angka itu dengan jumlah gerai. Kalau kita pakai angka konservatif 200 gerai aja, padahal data terbaru sekarang menyebut udah ada lebih dari 400, maka potensi omset tahunan mereka adalah 36M kali 200 yaitu 7,2 triliun rupiah. Beberapa media bahkan membuat kalkulasi serupa dengan memprediksi potensi omset tahunannya bisa mencapai angka triliunan. Tentu aja ini hanya perhitungan kasar dengan banyak
berasumsi. Ada gerai yang mungkin lebih sepi, ada gerai yang mungkin lebih ramai, tapi ini menunjukkan bahwa klaim omset triliunan itu sangat matematis dan sangat mungkin terjadi, Bray. Namun, omset raksasa bukan berarti untung bersihnya juga raksasa. Ingat, biaya operasional mereka juga luar biasa besar. Sewa atau beli lahan strategis yang mahalnya minta ampun, gaji lebih dari 10.000 karyawan, biaya listrik, air, logistik, bahan baku, dan itu harus dikirimkan ke ratusan gerai, dan masih banyak lagi. Jika kita asumsikan margin keuntungan bersih mereka katakanlah 10% dari total omset, maka dari 7,2 triliun laba bersih mereka sekitar 720 miliar per tahun. Angka yang tetap aja luar biasa fantastis. Tapi di balik angka yang memukau ini ada juga sisi gelap dan resiko yang sepadan. Pertama, model bisnis ini sangat bergantung pada volume. Kalau suatu saat antriannya memendek atau orang mulai bosan, seluruh model matematika ini bisa langsung goyah. Kedua, ketergantungan pada ekspansi internal berarti semua modal harus datang dari kantong perusahaan atau pinjaman bank yang memberikan tekanan finansial yang sangat besar. Sedangkan ketiga, ancaman dari pesaing yang terang-terangan meniru formula mereka itu nyata. Gacuan harus terus berinovasi kalau tidak mau tergerus. Dan keempat, masalah hukum. Ini adalah sisi gelap yang jarang dibicarakan. Gacuan pernah tersandung beberapa isu, mulai dari isu ketenaga kerjaan hingga kasus dugaan pelanggaran hak cipta pemutaran lagu secara komersial di gerai-gerai mereka di Bali. Dalam kasus di Bali, salah satu direktur pemegang lisensi di sana bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali setelah dilaporkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK karena tidak membayar royalti. Kasus ini akhirnya berakhir damai setelah pihak Gacuan bersedia membayar royalti sekitar 2,2 miliar. Isu-isu seperti ini sekecil apapun punya potensi merusak citra mereka yang sudah dibangun dengan susah payah. Jadi di balik angka triliunan itu yang terdengar magis ada sebuah mesin bisnis yang sangat kompleks dan resiko yang juga sangat besar. Oke, gua rasa cukup di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan Maharu pamit undur diri.